Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Mulia. Ini saya 3124 10505 dari kelas I241B. Dimana di sini saya akan menjelaskan sistem pembuatan KTP dimulai dari yang pertama yaitu flowchartnya. Jadi flowchart yang saya buat di sini ada empat ini ya. Yang pertama pemohon atau pembuat, terus ada petugas loket, tugas dukcapil, dan juga di sini ada sistem. Yang di sini projectnya dimulai melalui si pemohon datang ke kantor atau ke kelurahannya, kemudian mengisi formulir permohonan. Di sini menggunakan proses secara manual, dan si pemohon menyerahkan berkas persyaratan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Kemudian petugas loket tersebut menerima berkas dokumennya dan mengecek proses apakah apakah berkas tersebut lengkap. Jika tidak lengkap, maka akan di sini si pemohon harus melengkapi berkas yang kurang. Nah, jika iya, maka data tersebut akan berkas tersebut akan diinput menjadi data pemohon dan disimpan ke sebuah database di dalam sistem, dan sistem akan langsung di sini lanjut ke petugas dukcapil. Setelah disimpan akan dilanjutkan ke petugas dukcapil untuk melakukan perekaman biometrik, yang mana di sini seperti foto, sidik jari, tanda tangan akan direkam. Nah, kemudian kirim data verifikasi. Nah, di sini sistem memverifikasi apakah data tersebut valid atau tidak. Jika tidak, maka di sini akan diperbaiki data. Jika iya, maka akan langsung mencetak KTP, proses cetak KTP. Nah, setelah cetak KTP, di sini dokumen KTP, menyerahkan KTP, yang mana KTP tersebut sudah menjadi fisiknya ada seperti itu, yang mana petugas loket memberikan KTP ke si pemohon dan si pemohon menerima KTP tersebut dan selesai. Seperti itu projectnya. Itu hanya kerangka dalam sistem yang saya buat, sistem pembuatan KTP. Kemudian ada diagram konteks. Diagram konteks, ya, diagram konteks di sini ada tiga ini. Yang pertama pemohon, petugas loket, petugas dukcapil. Yang mana di sini input dari si pemohon itu formulir dan berkas ke petugas loket. Nah, kemudian outputnya dia akan mendapat bukti pendaftaran seperti itu. Nah, di sini petugas loket memberikan input verifikasi data dari yang formulir atau berkas dari si pemohon ke sistem pembuatan KTP. Mana sistem nanti akan mengirim data ke petugas dukcapil, akan memvalidasi dan memberi ke sistem juga, dan melakukan pencetakan ke petugas dukcapil, yang mana nanti akan diberikan ke pemohon, yang mana si pemohon ini menerima output KTP jadi. Seperti itu diagram konteks pada sistem pembuatan KTP saya. Dan diagram zero. Nah, di sini diagram zero. Yang pertama ada pengajuan permohonan. Jadi si pemohon ini mengajukan permohonan. Nah, di sini formulir dan dokumen diberikan. Kemudian berkas permohonan tersebut diterima oleh si petugas loket dan menjadi data permohonan, yang mana nanti akan lanjut ke verifikasi berkas. Nah, petugas loket memberikan berkas permohonan yang tadi, diverifikasi tersebut berkas-berkas tadi, dan akan, jika terverifikasi, akan dilanjutkan ke input dan rekaman. Data yang tadi akan dilanjutkan ke petugas dukcapil, yang mana petugas dukcapil ini akan memberikan data terverifikasi yang tadi dan menjadi data penduduk.
yang mana nanti akan dilanjutkan dengan validasi. Yang di sini petugas Dukcapil memberikan data penduduk yang tadi, memvalidasi apakah data tersebut valid, seperti itu. Nah, jika data tersebut valid, maka nanti akan dilanjutkan ke pencetakan, yang mana petugas Dukcapil melakukan pencetakan menjadi KTP jadi, dan petugas Dukcapil melakukan penyerahan. Yang di sini petugas Dukcapil mengambil data dari KTP jadi, data-datanya, si pemohonnya siapa, seperti itu, dan melakukan penyerahan KTP jadi ke si pemohon, dan si pemohon juga menerima KTP tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada normalisasi 1, yang mana normalisasi 1 ini hanya ada satu tabel dan banyak seperti ini ya. Dan seperti ada nomor permohonan, NIK, nama pemohon, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor kakak, nama ayah, nama ibu, nama petugas, jabatan, foto, sidik jari, tanda tangan, status validasi, tanggal cetak. Yang mana di sini belum terpecah-pecah tabel-tabel seperti pemohon dan lainnya, masih satu tabel saja. Dan di normalisasi 2 itu sudah dipecah, ada beberapa tabel seperti tabel pemohon, tabel keluarga, tabel validasi, tabel cetak KTP, tabel perekaman, dan tabel permohonan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Dan dilanjut ke normalisasi 3, yang mana dari 6 tadi dipecah lagi menjadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Yang sebelumnya di sini si tugas itu masih nyatu ya di dalam tabel permohonan, kemudian dipecah lagi, dinormalisasi lagi menjadi ini tabel petugas, ada lagi yang lain dia dibuat sendiri seperti itu. Nah, di sini selanjutnya ada ERD, yang mana di sini ERD yaitu sebagai relasi antar tabel, menyambungkan tabel-tabel. Seperti di sini ada tabel keluarga, tabel pemohon, tabel permohonan, tabel petugas, tabel perekaman, tabel validasi, dan tabel cetak KTP. Seperti yang ada di normalisasi 3. Yang mana di sini tabel keluarga. Nah, tabel keluarga di sini mempunyai ID keluarga, yaitu dia sebagai PK. Apa itu PK? PK itu primary key, sebagai kunci utamanya. Dan kemudian dia itu sini ini ya, ini one relasi, ini M itu many, berarti one to many, yang mana satu keluarga dapat memiliki banyak pemohon, seperti itu, yang akan nyambung di sini ke tabel permohonan. Nah, di tabel pemohon ini ada ID pemohon sebagai primary key dan ID keluarganya sebagai origin key. Nah, di tabel pemohon ini ada relasi juga ke tabel permohonan, yang mana di sini ada one to many juga, yang mana satu pemohon dapat membuat banyak permohonan, seperti itu. Di sini tabel permohonannya ada ID permohonan sebagai primary key dan ID pemohon sebagai origin key, gitu. Nah, di sini dia akan langsung ke tabel perekaman di sini ya. Dari tabel permohonan ke dia hanya many to many, jadi satu ke satu saja, yang mana setiap permohonan memiliki satu data perekaman saja, tidak banyak seperti yang tadi, yang ini. Nah, kemudian dari situ nanti akan dilanjutkan ke validasi, ke cetak KTP, kemudian ke petugas, dan petugas nanti akan memberikan ke si pemohon, seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya ya, sudah saya buat. Dan di sini selanjutnya ada kamus data. Sini yang pertama tabel pemohon.
yang mana di sini dijabarkan ya, dijelaskan namanya seperti ID pemohon, tipenya apa. Sini ID pemohon, tipenya integer, dan ukuran atau banyaknya ya, panjangnya seperti itu. Panjangnya 11, dan ID keluarga integer 11, dan nick itu tipenya varchar, dan ada 20 hurufnya seperti itu. Dan nama pemohon varchar ukuran 100, tempat tanggal lahir varchar, dan ukuran 50. Nah, di sini tanggal lahir itu menggunakan date ya. Di sini makanya ukurannya tidak ada strip karena date itu hanya menggunakan tanggal saja. Kemudian jenis kelamin, tipenya varchar ukuran 15, agama tipenya varchar ukuran 20, dan pekerjaan itu varchar juga tipenya dan 50 maksimal. Kemudian di tabel selanjutnya ada tabel keluarga. Tabel keluarga di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 filenya. Yang pertama ID keluarga, yaitu tipenya integer dan panjangnya 11. Kemudian ada nomor kakak, yaitu tipenya varchar, panjangnya 20. Dan ada file alamat, tipenya varchar, panjangnya 100. RT tipenya varchar, panjangnya 5. RW tipenya varchar, panjangnya 5. Kelurahan tipenya varchar, panjangnya 50. Dan terakhir ada kecamatan, tipenya varchar dan panjangnya 50 juga. Dan di tabel ketiga, tabel petugas, yang mana ada ID keluarga, tipenya itu integer, panjangnya 11. Dan ada nomor kakak, tipenya varchar, panjangnya 20. Kemudian ada alamat, tipenya varchar, panjangnya 100. RT itu varchar juga, panjangnya 5. Bentar, ini salah. Apa ada kesalahan? Dan tadi ada kesalahan. Ternyata tabel petugas ini ada 1 2 3 4 5, ada 5. Yang mana yang pertama ada ID petugas, itu integer, dia panjangnya 11. Nama petugas, tipenya varchar, panjangnya 100. Kemudian jabatan, tipe varchar, panjang 50. Username, tipe varchar, panjang 50. Kemudian password, tipe varchar, panjang 50 juga. Nah, di sini yang keempat ada tabel permohonan. Tabel permohonan di sini yang sebagai pemiliknya yaitu ID permohonan, tipenya integer, panjang 11. Kemudian ada ID pemohon, tipenya integer, panjangnya 11. Kemudian ada tanggal pemohon dan tipenya date, panjang tidak ada. Jenis permohonan di sini tipenya varchar, panjangnya 30. Kemudian status permohonan, tipenya varchar, panjangnya 20. Ada dalam tabel permohonan. Dan dilanjut dengan tabel perekaman. Tabel perekaman sini ada ID perekaman, tipenya integer, panjang 11. Kemudian ada ID permohonan, tipenya integer, panjang 11. Ada tanggal perekaman, tipenya date, dan tidak ada panjangnya. Kemudian ada foto, tipenya varchar, panjang 100. Kemudian ada sidik jari, tipenya varchar, panjang 100. Dan terakhir ada iris mata, tipenya varchar, panjang 100. Di tabel ke-6 di sini ada tabel validasi ya. Di sini yang pertama ada ID validasi sebagai pemakai dengan tipenya integer dengan panjang 11. Kemudian ada ID petugas, tipe integer, panjang 11. Kemudian ada ID permohonan, tipe integer, panjangnya 11. Lalu ada tanggal validasi, date, di sini tidak ada.
Dan kita seterusnya status validasi, tipenya varchar, panjangnya 20, dan ada keterangan tipenya teks, panjang tidak ada. Dan terakhir ada tabel cetak KTP. Yang di sini filenya itu ID cetak sebagai tipenya integer, panjang 11. Kemudian ada ID permohonan tipe integer, panjang 11. Tanggal cetak tipe date, panjang tidak ada. Status cetak varchar, panjang 20. Petugas cetak varchar 100. Dan ada selanjutnya HIPO. Dan di HIPO ini yang mana sistem pembuatan KTP ada input, proses, dan output data-data dari sistemnya. Di sini yang pertama ada input data. Jadi dalam sistem pembuatan KTP ini yang mana tabel pemohon, tabel keluarga, tabel petugas, dan tabel permohonan, yaitu menginput data-data yang sudah ditentukan. Kemudian dari input akan dilakukan sebuah proses, yang mana di sini proses yaitu seperti tabel perekaman, proses perekaman, dan tabel validasi seperti memvalidasi, proses persetujuan, dan terakhir ada proses pencetakan seperti itu. Dan di sebuah proses nanti akan menghasilkan sebuah output data, dan dari output data ini akan seperti tabel cetak KTP, laporan permohonan, status pembuatan KTP, dan yang terakhir ada arsip data atau seperti backup seperti itu. Dan itu seperti itu hiponya. Dan yang terakhir ada UI atau user interface. Nah, ini adalah tampilan login awal seperti ini. Maaf tidak bisa dijelaskan. Seperti ini, yang mana di sini nanti si petugas akan memasukkan username atau passwordnya, kemudian login. Nah, di dalam dashboard tersebut nanti petugas bisa membuat permohonan, dan di dashboard ada banyak pilihan-pilihan seperti melihat pemohon atau data keluarga, data permohonan, data perekaman, data validasi, cetak KTP, laporan, pengeluaran, logout seperti itu. Dan ini tampilan dashboard yang utama, dan di sini ada tampilan data pemohon. Seperti ini kurang lebih. Di sini ada sesuai data, nomor, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, dan ada juga CRUD, dan di sini ada pagination-nya. Itu, dan ada juga tab di sini UI data keluarganya seperti ini juga menggunakan CRUD, build, edit, aksi-aksinya seperti ini. Ada di sini nomor kakak, kepala keluarganya siapa, alamat, dan aksi CRUD. Data permohonan juga sama, tidak lebih seperti itu, sama. Dan tabel permohonan, di tabel permohonan di sini bisa ini kayak melihat di statusnya, apakah sedang diproses, sedang divalidasi, atau sedang perekaman, sedang selesai, atau ditolak. Itu bisa dilihat masing-masing nanti. Itu hanya gambaran saja. Dan ada validasi permohonan. Nah, validasi permohonan seperti informasi permohonan di sini dari nomor permohonannya siapa, nama pemohonnya siapa, nicknya berapa, tanggalnya kapan, jenis permohonannya itu dia seperti baru atau dia hilang KTP seperti itu. Kemudian ada perekaman data biometrik. Nah, data-data perekaman yang tadi akan disimpan di sini. Yang mana di sini seperti foto, sidik jari, iris mata itu akan disimpan dalam sebuah database. Dan petugas bisa melihat masing-masing dari pemohon. Data biometriknya juga pasti berbeda-beda. Cetak KTP, nah nanti KTP akan muncul seperti ini jika memang
sudah semua dan sudah terverifikasi atau tervalidasi. Dan yang terakhir ada laporan. Seperti ini laporan. Laporan. Laporan di sini seperti total permohonannya berapa, diproses berapa, selesai berapa, ditolak berapa, seperti itu. Dan bisa melihat tanggalnya juga kapan. Mungkin itu cukup dari saya, UI atau user interface yang saya buat. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.